Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi balik lagi ke YouTube channel gue Ale Kemana. Kali ini gue mau kasih tahu kenapa gue berhenti pakai skincare MS Glow. Padahal gue udah habis satu tube, yaitu hampir 3 bulan pemakaian. Dan efek di muka gue itu masih jerawatan. Pokoknya memang putihan gue lihat, terus agak bersihan. Cuma kalau untuk ngilangin jerawatnya dan munculnya jerawat masih ada dan terus menerus. Makanya gue berhentiin ke produk lain. Maksudnya gue berhentiin pakai skincare MS Glow. Kenapa? Karena jadi gue udah menemukan alasan muka gue kenapa nggak ada henti-hentinya sih dia itu berjerawat, padahal udah pakai skincare apapun, dari yang murah, dari yang lagi ngetren sampai yang mahal sekalipun itu nggak cocok. Kenapa? Ternyata gue ini sudah dapet alasan kenapa muka gue kayak gitu, yaitu sebenarnya bukan karena produk MS Glow-nya yang salah, cuman karena memang kondisi muka gue yang ternyata selama ini adalah skin barrier yang sudah rusak. Nah, jadi apa itu skin barrier? Yang belum tahu, skin barrier itu adalah lapisan pelindung kulit kita. Jadi lapisan terluar di kulit kita, di kulit wajah, itu yang berfungsi untuk melindungi kulit kita itu dari sinar matahari atau sinar UV, polusi, dan zat-zat yang bisa masuk berbahaya lainnya itu difilter dengan skin barrier. Nah, sedangkan ketika skin barriernya sudah rusak, maka semua pelindung itu, zat-zat yang masuk, sinar apapun yang masuk, polusi yang masuk, debu yang masuk, itu sudah nggak ada yang melindungi karena skin barriernya sudah rusak. Nah, jadi mau lo pakai skincare apapun itu nggak bakalan mempan buat di muka lo yang keadaan skin barriernya udah rusak. Dan saran gue, ketika skin barriernya sudah rusak, maka diperbaiki dulu skin barriernya. Jangan tiba-tiba mau pakai ini skincare yang itu yang lagi ngetren lah, itu nggak bakal bisa menyelesaikan masalah jerawat di muka kalian. Nah, apa sih ciri-ciri dan tanda-tanda skin barrier kita yang sudah rusak? Ciri-cirinya, dia tuh berjerawat nggak udah walaupun sudah pakai skincare apapun, dia masih tetap berjerawat. Terus jerawatnya itu inflamasi atau warnanya merah, terus muka semakin berminyak, muka semakin kering, muka semakin sensitif banget, kena apapun tuh sensitif banget, sampai dia juga bisa gatel dan kemerahan. Dan itu ciri-ciri skin barrier yang udah rusak ya guys. Jadi kenapa sih skin barrier kita bisa rusak? Banyak banget faktor skin barrier kita bisa rusak. Terus apa sih faktor-faktor penyebab skin barrier kita rusak? Skin barrier kita rusak bisa banyak faktor yang terjadi. Pertama, kita ganti skincare. Jadi skincare yang kita nggak tahu kandungannya, asal kita ganti pakai, itu menyebabkan skin barrier kita rusak tanpa mengetahui penyebab apa masalah muka kita tuh lagi kayak gimana, atau kulit kita tuh cenderung yang bertipe apa kayak gitu. Terus juga usia, faktor usia juga menyebabkan melemahnya si fungsi dari skin barrier. Terus keseringan eksfoliasi wajah atau kayak bahan-bahan aktif eksfoliasi seperti AHA, BHA, terus yang mengandung filling itu atau scrub, itu juga nyebabin kulit kita juga semakin menipis. Sedangkan saat skin barrier kita lagi rusak juga nggak boleh eksfoliasi wajah. Terus juga faktor penyebab lainnya itu sering terkenanya sinar matahari tanpa ada pelindungan seperti sunscreen dan bahan protektor seperti kacamata dan lain-lainnya. Itu bisa menyebabkan juga skin barrier kita rusak. Atau sering terpaparnya polusi, debu juga bisa nyebabin si skin barrier kita itu rusak dan tidak bekerja lagi. Jadi apa sih solusinya ketika skin barrier kita lagi rusak? Jadi solusinya adalah kita hentikan semua pemakaian skincare kita dulu. Jadi kita kenali dulu apakah ini benar skin barrier kita yang rusak. Terus kita harus menggunakan basic skincare aja. Apa sih itu basic skincare? Basic skincare itu terdiri dari cleanser, pembersih wajah atau facial wash, terus bisa toner atau untuk melembabkan wajah, terus sama si moisturizer, dan jangan lupa si sunscreen. Itu basic skincare. Kenapa pakai itu? Karena ketika skin barrier kita rusak, berarti kan keadaan kulit kita itu adalah dehidrasi atau kekurangan cairan atau kelembaban. Sedangkan yang kita pikirkan itu kulit kita misalnya berminyak nih, berminyak banget nih kan, terus kita cari untuk bahan-bahan yang for oily skin gitu, jadi buat
muka kita malah jadi kering. Padahal enggak, justru ketika skin barrier kita rusak itu dimana keadaan kulit kita itu dehidrasi atau kurang cairan, maka kita hidrasi atau beri bahan-bahan untuk melembabkan gitu. Apa aja? Nah, itu termasuk si toner untuk melembabkan, si moisturizer, dan pelindungnya seperti si sunscreen. Nah, terus hindari bahan-bahan yang mengandung fragrance, alkohol, paraben, silikon, SLS. Jadi SLS itu biasanya dia ada di facial wash atau cleansing. Itu bahan yang mengandung SLS itu biasanya dia itu tidak gentle dan banyak mengandung busa. Jadi kalau misalnya kita mau cari si cleansing yang tidak mengandung SLS, cari yang gentle, yang sangat-sangat gentle dan tidak mengandung SLS, tidak berbusa, tidak mengandung fragrance dan alkohol. Dan itu harus diperhatikan, dan juga harus double cleansing. Jadi sebelum menggunakan facial wash, kita harus benar-benar double cleansing terlebih dahulu. Seperti kita bisa menggunakan face oil atau juga micellar water lalu pakai facial wash. Itu sangat penting banget, apalagi kalau kita make up. Kalau bisa jangan make up dulu, hindari itu. Jadi kita benar-benar fokus ke perbaikan skin barrier kita dengan basic skincare yang tadi. Nah, dan juga pilih basic skincare yang tidak mengandung, benar-benar tidak mengandung alkohol, paraben, non comedogenic, terus juga tidak mengandung tadi fragrance, dan juga bahan-bahan anti alergen yang bisa memicu timbulnya jerawat lagi dan inflamasi. Kalau bisa cari bahan-bahan yang mengandung, yang bisa melembabkan seperti hyaluronic acid, terus dia itu juga dan mengandung asam pH yang baik untuk kulit kayak gitu. Nah, terus bisa ditambahin buat calming si jerawat, bisa tambahin centella, terus niacinamide bisa, atau green tea bisa. Dan hindari bahan-bahan yang mengeksfoliasi wajah, hindari si BHA, AHA, terus hindari pokoknya bahan-bahan yang mengandung eksfoliasi atau peeling dulu atau scrub dulu, kita hindari dulu. Nanti ketika keadaan jerawat atau muka kita udah terhidrasi lagi, jerawat semua udah calming, baru kita boleh, benar tidak ada jerawat ya, baru boleh ke produk-produk lainnya sesuai dengan jenis kulit kita. Seperti itu. Dan jangan takut untuk memilih bahan-bahan yang hidrasi banget untuk kulit yang berminyak banget. Itu tidak usah takut, karena bukan minyaknya yang kalian hilangkan, tapi benar-benar kalian harus hidrasi wajah kalian yang lagi benar-benar si skin barrier-nya benar-benar rusak. Nah, sekarang ini wajah muka aku yang benar aku berhentiin kemarin. Nah, untuk pemilihan produk si sunscreennya, kalian harus menghindari produk sunscreen yang berbasis chemical sunscreen. Kalian harus pilih yang physical sunscreen yang mengandung bahan-bahan physical sunscreen. Kalian bisa cari tahu bahan-bahan yang mengandung chemical sunscreen itu kayak gimana, physical sunscreen juga kayak gimana. Kalian harus cari tahu. Dan tentunya untuk sunscreen tersebut kalian harus pilih untuk tipe yang buat prone skin atau buat kulit berminyak atau berjerawat dan yang kulit yang sensitif. Pokoknya hindari si sunscreen yang mengandung silikon, paraben, oil, fragrance, dan alkohol. Hindari itu banget. Dan di sini aku mau ngasih tahu. Jadi kondisi kulit mukaku yang sekarang ini udah hampir 5 harian berhenti pakai si produk sunscreennya, produk skincare MS Glow. Jadi selama 5 hari itu aku benar-benar pakai basic skincare aja. Dan aku cuma mau kasih gambaran buat kalian apa aja sih yang aku pakai basic skincare untuk si keadaan skincare, mengembalikan si skin barrier aku ini. Jadi aku di sini untuk pertama 3 hari aku cuma pakai si facial wash, dan facial washnya itu adalah facial wash Cetaphil. Dan ini si Cetaphil yang gentle skin cleanser. Aku pakai ini karena dia tidak mengandung SLS, dia non alkohol, dia juga non fragrance dan non silikon gitulah pokoknya. Jadi dia benar-benar gentle banget dan dia tidak berbusa, tidak mengandung SLS, dan alhamdulillah ini cocok di aku. Dan untuk kalian yang memang mau coba-coba, tapi kalau menurut aku, kalau emang skin barrier-nya lagi rusak, memang keadaan skin barrier-nya rusak, menurut aku pakai ini tuh emang cocok sih. Karena emang ada juga teman-teman yang nggak cocok, aku nggak tahu kenapa, tapi kalau aku kan memang udah tahu kalau skin barrier aku memang lagi rusak. Dan kalau memang kalian takut untuk beli yang full size-nya karena lumayan mahal, kalian beli yang kecilnya aja dulu. Aku memang beli yang kecilnya dulu, lebih kecil dari ini, karena aku juga takut nggak cocok. Makanya dari pengalaman aku biasa beli full size apa-apa, jadi sayang banget. Kalian bisa benar-benar cari toko skincare yang bener ori ya. Kalian harus pilih-pilih, lihat reviewnya bener nggak itu ori atau enggak, karena salah pilih produk kita juga bisa salah. Terus untuk kedua aku pakai si toner yang ada moisturizernya, itu ini
namanya Hada Labo. Jadi dulu sempat aku pakai ini tuh memang udah cocok, terus aku pakai lagi karena si Hada Labo ini juga non alkohol, dia non paraben, non fragrance. Aku nggak cocok banget pakai fragrance gitu. Dan dia ini utamanya mengandung hyaluronic acid, dimana atau HA ini mampu meningkatkan hidrasi kulit dan menjaga elastisitas kulit. Jadi dia bisa memperbaiki skin barrier kita. Dan ini aku pakai pokoknya setelah cuci muka aku pakai kapas total dan di jerawat aku bisa kompres. Kalau malam kita kompres aja sekitar 2 menitan di daerah yang jerawatnya, dan itu alhamdulillah mengurangi kemerahan. Sebelumnya kulit muka aku nih jerawatnya belum merah banget, dan ini alhamdulillah udah agak mendingan walaupun baru 5 hari. Nah terus selama 3 hari, nah kadang aku juga kan karena coba-coba ya, jadi ada 1 hari atau 2 hari aku mencoba-coba dari produk yang aku beli itu, tambahin misalnya si ampul yang ada centellanya. Ternyata itu harus benar-benar bertahap untuk kalian yang baru-baru pengen perbaiki skin barrier kalian. Kayak di awal 3 hari dulu benar-benar pakai ya udah si base shower sama si toner aja cukup. Nanti kalau misalnya udah enakan, udah calmingan, baru kalian tambahin, bisa kalian tambahin si centella buat calming ini. Dan di sini aku beli centella Madagascar. Nah di sini aku beli di Shopee. Aku juga belinya yang nggak full size karena lumayan mahal, takut nggak cocok. Alhamdulillah aku cari bener-bener di official si Madagascar di Skin 1004 ini. Dia memang benar-benar dari Korea. Aku beli memang dari Korea pengirimannya, dan dia ini ori. Dan dia menyediakan yang berapa mili ya ini ya? Kecil banget. Nah, dia menyediakan yang 30 mili. Dia juga ada yang 100 mili kalau misalnya agak gedean itu. Tapi kan itu lumayan mahal ya, dan aku takut nggak cocok, makanya beli yang 30 mili ini. Nah, ini tuh enak banget juga, ini cair nggak kental, dia tuh calmingin. Jadi aku pakai ini kalau malam aja. Jadi setelah si toner, mohon maaf guys ini rame banget, baru pakai si centella ini, dan udah itu aja kalau malam. Tapi kalau siang aku pakai si tadi toner Hada Labo setelah cuci muka, dan sama si sunscreennya. Kenapa aku sunscreennya kecil? Ini tuh sunscreen CeraVe kalau kalian tahu. Ini sunscreen CeraVe ya. Aduh, kok nggak ini ya, nggak fokus. Nah jadi ini sunscreennya CeraVe yang AM. Kenapa aku beli yang kecil banget? Karena aku ini kan masih nggak tahu ini bakal cocok atau enggak. Makanya aku beli yang share injer. Aku cari-cari juga di Shopee. Ini udah banyak banget reviewnya dan katanya ori. Dan alhamdulillah aku sudah pakai 5 harian ini nggak kenapa-napa, cocok di mukaku. Dan aku pikir bakalan yang berminyak banget, ternyata enggak, karena dia tuh non alkohol, non fragrance. Karena aku emang sebelumnya udah searching cari sunscreen yang bener-bener yang aman buat kulit muka kita yang lagi skin barrier rusak tuh apa, yang kulitnya berjerawat dan berminyak. Dan alhamdulillah nemu, walaupun lama banget nyari milih-milih sunscreen itu memang tidak semudah yang kalian bayangkan. Akhirnya aku jatuhlah ke si CeraVe yang AM. Jadi aku beli 5 gram gini aja, jadi ini dipakai kalau siang hari karena dia mengandung SPF 30. Karena selama ini aku tuh nggak pernah pakai sunscreen. Pernah sih waktu aku pakai si TheraSkin dulu yang masih cocok, itu dapet sunscreen ya siangnya tuh, dan itu cocok aja saat skin barrier aku tuh memang tidak rusak, makanya aku cocok. Sedangkan sekarang mau pakai apapun, mau balik lagi ke si TheraSkin pun gak cocok karena skin barrier aku rusak. Dan aku mau kasih tahu, saat aku kemarin beli si Centella ampul ini Madagascar, aku dapat ini guys, Madagascar Centella Hyaluronic Sleeping Pack dan Moisturizing Serum. Tapi aku belum berani untuk pakai karena skin barrier aku tuh, aku takutnya belum balik lagi. Untuk waktu mengembalikan si skin barrier kita yang rusak aku nggak tahu berapa lama, tapi minimal itu 2 minggu. Jadi nanti kita lihat aja perubahannya. Ketika si 2 minggu ini jerawat memang udah bener-bener nggak ada lagi, udah nggak ada yang namanya rasa gatal, rasa sakit, muka kemerahan atau kayak gimana pun. Dan intinya kita lihat aja muka kita bener-bener udah nggak ada efek yang gimana-gimana terhadap sesuatu, baru itu skin barrier kita udah mulai balik lagi. Berarti kulit kita udah hidrasi, udah terhidrasi. Dan satu lagi, ketika kulit lagi dehidrasi atau skin barrier kita rusak, maka itu yang terjadi adalah di daerah kulit manapun pasti dia ada namanya kering atau keriput. Itu walaupun usia kita masih muda, tapi kenapa kok masih kayak gitu? Berarti keadaan skin atau kulit kita itu dehidrasi. Makanya kan kenapa ada kantung mata, itu berarti kan di kantung mata kita itu, di bawah mata kita itu dia tidak terhidrasi dengan baik. Makanya cari eye cream juga yang mengandung bisa menghidrasi si mata. Dan aku pakai eye creamnya si Wardah
Wardah White Skin Brightening Eye Cream. Nah, kenapa aku pakai ini? Jadi aku ngelihat kandungannya, ini udah ada reviewnya juga di YouTube. Aku lihat review-review orang, dia itu mengandung vitamin B3 dan juga mengandung hyaluronic acid. Nah, hyaluronic acid itu kan tadi untuk menjaga hidrasi kulit yang optimal, dan dia udah nggak ada lagi kandungan-kandungan lainnya. Makanya aku pakai ini, alhamdulillah cocok. Dan memang walaupun nggak tergantung faktor-faktor kita ya, pokoknya memang bener-bener walaupun kita pakai basic skincare atau perawatan diri di muka kita kita juga harus jaga pola makan kita, pola tidur kita, terus kurangi stres, dan itu mempengaruhi banget untuk mengembalikan si skin barrier kita. Dan juga satu lagi, kita harus banyak-banyak olahraga dan makan yang mengandung banyak antioksidan seperti sayur-sayuran, buah-buahan, kacang almond juga boleh, dan itu membantu untuk memperbaiki skin barrier kita lagi. Dan konsumsi juga vitamin seperti vitamin E, vitamin C, dan vitamin A. Udah itu aja. Jadi ini sih produk-produk yang tadi aku udah kasih tahu. Dan aku juga tambahannya kemarin beli Aposkin yang retinol si toner. Ini tuh racun dari temen aku. Katanya dia pakai ini saat skin barrier dia juga rusak dan dia juga banyak jerawatnya. Katanya dia menenangkan. Dan aku pernah pakai sekali, tapi di mukaku kayak ngerasa nambah 1 jerawat dan ngerasa lengket karena dia memang teksturnya tuh agak kental gitu. Jadi aku belum berani lagi buat pakai. Nanti mungkin aku bakalan pakai ketika memang sudah balik lagi si skin barriernya atau sudah tinggal bekas jerawatnya aja. Dan kalau udah calming, kalau kayak gini aku masih belum berani, takutnya dari yang mau baik kulit jadi nggak jadi, ya kan sayang banget. Oke, thank you for watching, semoga bermanfaat buat kalian yang belum tahu kulit kalian ini kenapa kok nggak udah ya jerawatnya selama ini. Maka kenali dulu lah kulit kalian dan coba bener nggak skin barrier kalian memang udah rusak gitu. Coba apa yang aku lakuin kalian lakuin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ingat, untuk keadaan kulit kita memang berbeda-beda, bisa cocok di aku, bisa nggak cocok di kalian. Jadi coba kalian bisa kenali keadaan kulit kalian dulu, apa sih yang produk yang tidak cocok buat kalian. Terima kasih, itu aja. Thanks you for watching. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.